Jalan ini terletak di daerah Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau. Di kiri dan kanan jalan berdiri rumah penduduk. Salah satu rumah yang berhalaman luas disewa sebuah keluarga yang terdiri dari sang suami Salman, sang istri Rifna Ismet, dan anak mereka bernama Az-Zahra dan Arkan. Sehari-hari Salman bekerja sebagai karyawan di PT Surveyor Indonesia. Pada Minggu 12 Mei 2019 di bulan Ramadan, Salman pulang ke rumah pukul 10 malam. Setelah berganti pakaian, pria itu pergi lagi dan baru kembali ke rumah pukul 2 dini hari. Saat itu sang istri Rifna sudah tidur di ruang tengah. Begitupun anak-anak sudah pulas di kamar mereka. Salman menuju dapur untuk makan, lantas masuk ke kamar tidur dan tidak lama kemudian pria itu pun terlelap. Jarum jam terus bergerak. Sudah pukul 5 pagi, Senin 13 Mei. Sang istri Rifna terbangun begitu mendengar suara azan. Wanita itu menuju kamar untuk membangunkan suaminya yang harus bersiap-siap berangkat kerja. Namun betapa terkejut Rifna ketika menemukan suaminya bersimbah darah, tak bergerak di dalam kamar. Spontan dia menjerit dan berlari keluar untuk memberitahu tetangga. Tak lama kemudian, warga sekitar berdatangan diikuti petugas polisi yang tiba di TKP pukul 6 pagi. Polisi menemukan Salman tewas dalam kondisi telentang, dipenuhi luka di bagian perut, belakang kepala, dan dada. Seisi kamar acak-acakan, pintu lemari terbuka, dan baju berserakan. Dengan ambulans, jasad Salman dievakuasi ke RSUD Mandau untuk divisum. "Apa yang terjadi?" tanya polisi pada Rifna, istri Salman. Rifna yang panik dan gusar tidak henti menangis. Anak-anaknya juga ikut terguncang. Menurut Rifna, sebelum kejadian pada hari Minggu malam, suaminya Salman keluar rumah dan bermain kartu di warung. Pria itu baru pulang dini hari Senin 13 Mei dan tidur di kamarnya. Sedangkan saat itu menurut Rifna dia tidur di ruang tengah. Ketika bangun pukul 5 pagi, Rifna langsung menuju kamar untuk membangunkan Salman. Dan saat itulah dia temukan suaminya dalam kondisi mengerikan. Rifna langsung berlari keluar lewat pintu belakang dan memberitahu tetangganya Nenek Iwit hingga kemudian warga berdatangan ke rumahnya. Polisi memeriksa TKP dan melihat bercak merah memenuhi dinding kamar tidur Salman. Sang istri bilang beberapa perhiasan emas di lemari hilang, berupa 2 cincin dan seuntai kalung. Polisi menduga telah terjadi perampokan yang berakhir dengan pembunuhan Salman. Polisi memeriksa seisi rumah, lalu menuju bagian belakang dan melihat pintu belakang terbuka sesuai dengan perkataan Rifna yang mengaku dirinya keluar lewat pintu belakang untuk memberitahu tetangga. Nah, saat itulah polisi melihat sebuah tempat sampah di halaman belakang. Tempat sampah merupakan salah satu benda penting dalam investigasi. Jangan pernah meremehkan tempat sampah, karena tempat sampah dengan segala isi di dalamnya bisa menguak banyak hal, dari apa yang dimakan seseorang hingga kegiatan yang dilakukannya sehari-hari. Dan dalam tempat sampah itulah, polisi menemukan sebuah kantong plastik berisi kain penuh noda darah. Kain itu tampaknya telah dipakai untuk membersihkan ceceran darah. Siapa yang membuangnya ke tempat sampah? Mungkinkah maling atau rampok sempat-sempatnya membersihkan ceceran darah korban dengan kain pel, lalu dengan rapi membungkusnya dengan kantong plastik dan membuangnya di tempat sampah? Mustahil. Polisi curiga, terlebih tidak ada ditemukan kerusakan pada pintu dan jendela. Ini berarti si pelaku masuk ke rumah tanpa halangan. Mungkinkah orang dalam terlibat? Kecurigaan polisi kini tertuju pada sang istri Rifna yang terisak dan berlinangan air mata menghadapi tragedi yang menimpa suaminya. Mungkinkah air mata itu air mata buaya? Polisi pun menginterogasi Rifna. Berbagai pertanyaan dilontarkan. Wanita itu goyah, gelagapan, buyar sudah pertahanannya. Dia mengaku tak ada pencuri, tak ada perampok. Yang ada hanyalah sebuah kebohongan besar. Begini ceritanya. Benci, marah, sakit hati. Itulah yang dirasakan Rifna terhadap suaminya Salman setelah lebaran tahun lalu 2018. Pernikahannya yang sudah berlangsung 15 tahun dan menghasilkan anak tak lagi bisa memberi kebahagiaan padanya.
Kebencian itu tak kunjung sirna, malah semakin menggunung, hingga Rifna membulatkan tekad, Salman sang suami harus mati. Niat itu disampaikannya kepada Nenek Iwit, tetangga belakang rumah yang sudah dikenalnya sejak kecil. Dengan ditemani Nenek Iwit, Rifna pun mendatangi seorang pria bernama Honas Saputra alias Anas, seorang karyawan di perusahaan swasta merangkap dukun. Kepada Honas, Rifna minta jampi-jampi untuk menghabisi sang suami. Honas lalu memberikan remasan jeruk purut yang sudah dibacakan mantra jampi-jampi. Campurkan remasan jeruk purut ini ke dalam minuman suamimu. Rifna menuruti perintah Honas. Dia campurkan remasan santet itu ke minuman suaminya. Tapi 2 hari ditunggu-tunggu, suaminya Salman tidak mati juga. Rifna yang tidak sabar kembali mengajak Nenek Iwit menemui Honas pada Mei 2019. Santet gagal, keluh Rifna. Wanita itu pun mengusulkan agar Honas saja yang langsung turun tangan sebagai algojo menghabisi suaminya. Honas sempat menolak dan mengundur waktu. Nanti saja sehabis lebaran. Tapi Rifna mendesak. Dia sudah tidak sabar lagi suaminya mati meskipun saat itu adalah bulan Ramadan. Akhirnya Honas setuju. Dia minta bayaran 25 juta rupiah. Wah, Bang, kemahalan. 10 juta saja, tawar Rifna. Baiklah, tapi aku minta 7 juta untuk pembayaran awal, kata Honas. Rifna menampik. Nggak ada 7 juta, Bang. Adanya cuma 3 juta. Setelah pikir-pikir, Honas setuju. Lalu bagaimana sisanya yang 7 juta? Rina berjanji akan melunasi sisanya jika suaminya mati. Rifna dan Nenek Iwit pun pulang. Sekarang bagaimana caranya mendapatkan uang 3 juta rupiah sebagai panjar? Rifna pun menjual perhiasan emasnya, yakni 2 cincin dan seuntai kalung. Pada Minggu 12 Mei 2019, dengan ditemani Nenek Iwit, Rifna memberikan panjar 3 juta kepada Honas. Mereka sepakat melakukan pembunuhan pada dini hari. Setelah itu, Rifna dan Nenek Iwit pulang ke rumah masing-masing. Di rumah, Rifna menunggu malam tiba. Pukul 9:30 malam, HP Rifna berdering. Honas menghubunginya. Jangan kunci pintu belakang, karena nanti saya akan masuk lewat sana. Pukul 10 malam tiba. Rifna melihat suaminya Salman pulang. Namun pria itu hanya mengganti baju lalu pergi lagi. Rifna sabar menunggu. Pukul 11:30 malam, HP-nya kembali berdering. Terdengar suara Honas di seberang sana. Beritahu saya kalau Salman sudah pulang dan tidur. Suasana semakin senyap dan gelap. Sudah memasuki Senin 13 Mei. Rifna gelisah, suaminya Salman belum pulang juga. Dia sudah tak sabar menjalankan aksinya. Wanita itu pun menelpon dan menyuruh sang suami pulang. Sekitar pukul 2 pagi, Salman pulang. Saat itu, Rifna berpura-pura tidur di ruang tengah dengan alasan agar dirinya tidak terlambat bangun untuk sahur. 1 jam berlalu, sekitar pukul 3 pagi. Setelah memastikan suaminya tidur, Rifna segera menghubungi Honas agar datang. Pria itu tiba dan masuk lewat pintu belakang yang tidak dikunci. Nenek Iwit juga telah berada di rumah Rifna untuk menguatkan dan memberi semangat. Si algojo Honas masuk ke kamar dan menjalankan aksinya membantai Salman yang tertidur. Tugas beres. Rifna langsung mengacak-acak kamar, sedangkan Nenek Iwit memberitahu tetangga. Ketika tetangga berdatangan, Rifna bilang suaminya tewas di tangan maling yang mengambil perhiasan emasnya berupa 2 cincin dan seuntai kalung. Padahal semua itu cuma bohong, sebab cincin dan kalung sudah dijualnya untuk membayar panjar si algojo. Demikianlah kronologi kejadian yang sebenarnya. Kasus pembunuhan Salman disidangkan di Pengadilan Negeri Bengkalis. 3 orang menjadi terdakwa, yakni Honas, Rifna, dan Nenek Iwit. Jaksa penuntut umum menuntut para pelaku hukuman 20 tahun penjara. Di persidangan, Rifna mengaku dia benci suaminya yang kerap memaksanya berhubungan intim. Padahal Rifna sakit dan hormonnya tidak normal. Menurut Rifna, jika dia menolak permintaan Salman, maka suaminya itu akan marah-marah pada dirinya dan anak-anak. Di persidangan, saksi-saksi dihadirkan, termasuk sang anak Az-Zahra yang menyampaikan pengakuan mengejutkan. Ternyata Az-Zahra yang berusia 13 tahun sejak awal tahu rencana ibunya membunuh sang ayah, termasuk ketika ibunya memasukkan racun santet ke minuman ayahnya namun tidak mempan.
Menurut Az-Zahra, pada Minggu 12 Mei 2019 sekitar pukul 2 siang, sang ibu pamit kepadanya untuk pergi ke rumah dukun Honas untuk merencanakan pembunuhan. Sang ibu bilang dia ingin membunuh sang ayah besok subuh. Az-Zahra mengaku saat pembunuhan terjadi, dia terbangun dan mendengar suara ayahnya kesakitan, meregang nyawa. Dia langsung keluar dari kamar dan duduk di ruang depan dengan ditemani nenek Iwit yang berusaha menenangkannya. Az-Zahra tahu ibunya kemudian berpura-pura rumah mereka kemalingan dan ayahnya dibunuh si maling. Az-Zahra mengatakan dia sempat masuk ke kamar dan memegangi kaki ayahnya yang sudah tewas dan merasa menyesal. Saksi lainnya yang hadir di persidangan adalah Eldarni Jalaluddin, tetangga yang merupakan pemilik rumah yang disewa Rifna dan Salman. Menurut Eldarni, dia mengetahui pembunuhan itu pertama kali dari nenek Iwit yang memanggil usai dirinya pulang sholat subuh dari musola. Eldarni bergegas menuju rumah Rifna dan melihat Salman ditutupi selimut. Dinding kamar penuh bercak darah. Saat kejadian pembunuhan, Eldarni tidak mendengar keributan atau suara apapun dari rumah itu. Setahu Eldarni, selama ini hubungan Salman dan Rifna baik-baik saja. Meski belakangan dia lihat sikap Salman terhadap sang istri agak ketus dan sering marah, tapi Eldarni tidak tahu penyebabnya. Di persidangan, Afwita Masril alias Nenek Iwit memberikan pengakuan dan kesaksian. Menurut Afwita alias Nenek Iwit, dia mengenal Rifna sejak wanita itu kecil sebab mereka satu kampung. Kepadanya, Rifna sering curhat perihal kebenciannya pada sang suami Salman karena sering memaksa berhubungan intim. Rifna bilang dirinya tidak tahan lagi. Kalau dia menolak berhubungan intim, maka Salman akan marah-marah terhadap dirinya dan anak-anak. Menurut Nenek Iwit, ketika pembunuhan terjadi, Rifna menghubunginya lewat HP dan minta dirinya segera datang ke rumah. Saat itu dia lihat Honas berada di kamar Salman, sedangkan Rifna gelisah mondar-mandir. Ketika melihat Az-Zahra ketakutan, Nenek Iwit menenangkan. "Sabar ya nak." Nenek Iwit kemudian masuk ke kamar anak dan duduk sendirian di sana sambil mendengar suara Salman meregang nyawa dibunuh Honas. Nenek Iwit mengatakan Honas membunuh Salman sekitar 7 menit. Sang algojo Honas Saputra Soleh di persidangan mengatakan pada Senin 13 Mei 2019 dini hari, dia datang ke rumah Rifna setelah ditelepon wanita itu. Dia masuk lewat pintu belakang yang tidak terkunci. Saat itu menurut Honas, Nenek Iwit juga sudah berada di rumah Rifna. Honas selalu masuk ke kamar dan melihat Salman tidur. Dia keluar, diikuti Rifna, menjauh dari kamar dan menuju dapur. Di dapur, mereka berbincang perlahan. Ini nampaknya tidak bisa main cekik. Hari sudah pagi, harus pakai ini, kata Honas sambil mengambil ulekan dari batu. Nah, dengan membawa ulekan itu, Honas kembali ke kamar dan menghantamkannya ke wajah Salman sebanyak 3 kali. Sontak Salman meraung, meronta. Honas segera menutup wajah pria itu dengan bantal. Namun Salman masih meronta-ronta hingga Honas pun mencabut pisau yang terselip di pinggang dan menikamkannya ke tubuh Salman. Salman diam, tidak bergerak. Rifna mengintip semuanya dari balik pintu kamar. Merasa Salman telah tewas, Honas keluar dari kamar, langsung menuju kamar mandi dan membersihkan darah di tangan dan tubuhnya. Tiba-tiba Rifna memanggil dengan panik, "Cepatlah bang, masih hidup dia." Ternyata Salman masih bergerak. Honas tak membuang waktu dan bergegas kembali ke kamar tidur. Di sana, sekuat tenaga dia hantamkan ulekan batu ke wajah Salman sebanyak 2 kali dan kembali menikam pria malang itu dengan pisau. Sejenak Honas menatap Salman, menunggu dan memastikan pria itu benar-benar tewas. Setelah yakin, Honas meminjam baju ganti pada Rifna sebab bajunya sudah kotor, penuh noda darah. Usai sudah aksi berdarah malam itu, Honas pamit pulang sambil berkata, "Sudah aman ya, sudah mati dia." Saat itulah Rifna berkata, "Bang, sisa uang yang 7 juta itu tanggal 26 aku bayar ya, setelah cair asuransi kematian BPJS." "Oke," jawab Honas sembari mengacungkan jempol dan bergegas keluar lewat pintu belakang. Menurut Honas di persidangan, uang panjar sebesar 3 juta yang diberikan Rifna padanya sudah ludes dipakai membeli HP dan sisanya untuk bersenang-senang membeli narkoba. Demikianlah semuanya terungkap di persidangan.
Pada akhirnya, vonis kurungan pun dijatuhkan kepada sang algojo Honas 20 tahun, Rifna sang dalang 18 tahun, sedangkan nenek Iwit yang ikut membantu 16 tahun. Sesungguhnya, apa motif Rifna membunuh suaminya? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Rifna mengaku dia benci suaminya Salman yang suka memaksanya berhubungan intim dan marah-marah. Padahal Rifna sakit dan hormonnya tidak normal. Anehnya, sang anak Az-Zahra mengatakan di persidangan bahwa alasan sebenarnya ibunya membunuh sang ayah karena si ibu ketahuan selingkuh dengan seorang pria bernama Ricky. Namun akhirnya Rifna putus dengan Ricky. Dan bukannya bertobat, malah kembali berselingkuh dengan pria lain bernama Anil. Dan Anil lah yang kemudian memperkenalkan Rifna pada si algojo Honas. Perselingkuhan Rifna ini pun diketahui temannya sekaligus tetangganya Nenek Iwit. Ibu ingin bebas berselingkuh dan ayah jarang kasih uang. Maka ibu kemudian membayar orang untuk membunuh ayah. Demikian kurang lebih pengakuan sang anak Az-Zahra di persidangan. Demikianlah akhir kisah tragis rumah tangga Rifna dan Salman. Diperkirakan wanita mengerikan kelahiran Payakumbuh yang tinggal di Bengkalis itu akan bebas dari penjara pada tahun 2035 di usia 48 tahun. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.